Udah. Dosa dan maksiat. Az-dzunub wal ma'asi. Dosa ini sulit dihindarkan. Ya. Kalau nggak salah Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa? Karena di kepala kita ini ada lubang-lubang. Lubang-lubang ini semuanya mengeluarkan kotoran. Mulut mengeluarkan kotoran, ludah. Hidung mengeluarkan 3 kotoran. Ingus, pupil, mimis. Mata mengeluarkan kotoran, telinga mengeluarkan kotoran. Inilah yang membuat diri kita kotor, karena ini sumber kotor dan banyak mendatangkan dosa dari lubang-lubang ini. Puasa-puasa ada kawan ceritanya belum benar, belum tentu ngandung ghibah. Kita bilang iya ke, udah dapat dosanya dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lubang-lubang inilah yang membuat kita banyak dosa. Maka kata Allah disuruh nutup lubang-lubang ini. Ghaddul basar umpamanya, contohnya. Apa? Ghaddul basar. Kenapa laki-laki disuruh ghaddul basar? Karena laki-laki dosanya paling banyak dari mata. Dari mulut sedikit, karena laki-laki itu sedikit bicaranya, banyak mandangnya. Banyak mandangnya. Pergi ke mall, banyak Cina-Cina. Ini yang banyak mandang Cina-Cina itu laki-laki. Yang celananya. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun nggak pernah ke mall. Sejak mulai Covid. Sampai hari ini nggak pernah masuk ke mall. Celana gini-gini. Ini yang mandang laki-laki. Nah. Dipandang dosa, nggak dipandang jarang ada. Mubazir kata dia. Yang ketawa nyaring pengalaman. Laki-laki dosanya di mana? Perempuan dosanya di mana? Karena dari pabriknya begitu perempuan asli. Manusia pertama diciptakan oleh Allah 2. Laki-laki, perempuan di surga itu. Yang laki-laki namanya Adam. Lihat, Adam ngatup Adam. Perempuan Hawa. Ya memang dari pabriknya gitu. Asli. Itu maksiat. Dari maksiat ini datanglah dosa. Maka segeralah istighfar. Satu-satunya perintah yang disuruh segera oleh Allah istighfar. Mengimbangi dosa dengan maksiat itu istighfar. Begitu laki-laki melihat perempuan, astagfirullahaladzim. Bukan gini, astagfirullahaladzim. Percuma kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah beristighfar, segera. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. 2 kali diulang. Yang satu ayat wasari'u, yang satu ayat wasabiqu. Sari' itu jalan cepat, sabiqu itu lari. Makanya namanya musabakoh, laju. Sabiqu laju, cepat-cepat. Cepat-cepat istighfar. Begitu nak ngomong astagfirullah. Nah, itu cepat-cepat. Baru nak lihat astagfirullah. Maka kata Ali, kalau segera istighfar itu awaluhu laka. Kalau lambat istighfar wasaniyatuhu minka. Begitu ngelihat astagfirullahaladzim, laka rezekimu. Rezeki. Ngelihat sekilas rezeki. Tapi jangan sering rezeki. 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 Bukan gitu.
Begitu sekali ngelihat, rezeki, segera istighfar. Tapi E-nya 2 kali, banyak bener E-nya. Udah banyak dosanya itu. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Engkau adalah Rabb, pemilik jagat raya yang sangat luas dan tidak terbatas. Astagfirullah minal khataya. Ya Allah, aku mohon ampun padamu dari semua kesalahan-kesalahanku. Itu amalan ulama-ulama zaman dulu. Sambil duduk merenung astagfirullah astagfirullah minal khataya. Dosa itu akan hilang kata Nabi, bahkan tidak ditulis oleh malaikat rubu'ul yaum, 1/4 hari. 6 jam. Sebelum 6 jam kita berbuat dosa, istighfar, maka istighfar itu langsung spontan diampunkan oleh Allah. Bahkan kalau kita baca hadisnya, malaikat tak jadi menulis. Saya ingin coba Bang Mi, saya ingin coba. Kenapa kalimat 6 jam? Ada adonan semen di rumah itu. Saya taruhkan di situ. 1 jam saya siram habis. 6 jam jangankan disiram, tendang pakai kaki pun nggak mempan. Oh betul lah Rasulullah hitungannya. Boleh dipraktekkan. Semen adonan taruh di lantai. Gampang nggak buangnya? Kira-kira sebelum 6 jam. Selama 1 jam sudah hilang. Kita gampang, kita siram pun habis. Tapi setelah 6 jam kita siram, hilang nggak? Pakai kaki pun kaki kita yang bengkak. Itulah ternyata Rasulullah menyebutkan dosa itu 6 jam harus sudah taubat. Menerjemahkan ayat itu wasari'u, cepat-cepat. Ila maghfiratin min rabbikum. Perintah yang lain tak boleh cepat-cepat oleh Nabi. Tak boleh. Ajaran apapun dalam syariat itu tidak boleh cepat-cepat kecuali 1, istighfar. Tapi amal soleh ada yang ditolerir cepat-cepat. Pertama, cepat-cepat bayar hutang. Boleh, dianjurkan. Cepat-cepat menolong orang. Itu dianjurkan. Beberapa yang dianjurkan cepat-cepat. Ada orang Jakarta masuk ke sumur, jatuh, minta tolong, yang nolong orang Sunda. Apa kata yang masuk? Oh, yang masuk sumur orang Sunda, yang nolong orang Jakarta. Apa kata yang masuk orang Sunda itu? Tar aja, tar aja. Kata orang Jakarta, kok entar aja, kapan nak nolongnya? Bahasa Sunda tar aja itu tangga. Minta turunkan tangga, tar aja, enggak mati sumur. Nolong cepat-cepat. Maka belajar bahasa supaya ngerti. Jangan nggak tahu bahasa akhirnya miskomunikasi. Gara-gara bahasa bisa jadi miskomunikasi. Satu tukang orang Jawa di atas, yang di bawah orang Sunda, salah bahasa. Cokotkan tukul. Tukul suruh nyokot, kata orang Jawa. Atos, belum. Atos itu bahasa Sundanya. Udah. Nyokot bahasa Jawanya gigit. Bahasa Sundanya ambe. Ambe kan tukul. Kata si Sunda atos, kata si Jawa atos. Kata Sunda belum, enggak selesai. Kelahi berdua. Orang Sambas beli tanah ke Mempawah, diukur pakai tali, miskomunikasi. Kata orang Mempawah begitu kali cecakan
cecakkan, bahasa Mempawah tancapkan, bahasa Sambas cacakkan, lari, laju sampai putus talinya kelahi. Bodoh kau bodoh, aku suruh lari, kau bodoh suruh cecakkan, nggak selesai. Maka saya banyak bahasa sehingga nggak bisa dikibuli orang. Kalau Cina jualan dengan saya bingung dia. Saya datang pakai bahasa Cina. Bahasa Cina ini gampang, kosakatanya nggak pakai grammar, nggak pakai nahwu sorof, enak. Cuman yang susah hanya intonasi saja. Saya dengan Bang Mi sering ke warung, saya pakai bahasa Cina, tanya Bang Mi. Ya. Cuman intonasinya yang susah. Saya belajar intonasi Bang Mi 8 tahun, nggak main-main loh. Ini mau suka ini tuh, nggak gampang. Ini siapa nak? Ini mau tusuknya? Nggak gampang, nggak gampang bahasa Cina. Intonasinya saya belajar 8 tahun. Kenapa? Setiap ngomong bahasa Cina nggak mau jawab Cina. Apa salah saya? Ternyata Cina ini kalau nggak pas intonasinya nggak dijawab pakai bahasa Cina. Tapi begitu pas intonasinya langsung bahasa Cina. Begitu saya duduk, ada warung kopi di situ. Maaf Pak, minum apa? Kata Cina. Nih saya cak. Oh, langsung keluarkan teh panas. Nah, keluar. Karena apa? Intonasinya pas. Bahasa Cina itu salah intonasi nggak jadi. Hitungan huruf jit nyi samsi andok jit pat kyusip. Nah, 10. Bahasa Cina. Gimana bisa kayak gitu bahasanya? Eng itu 5. Ikan itu eng. Salah nyebut ya, salah nyebut eng udah nggak jadi. Saya maunya ikan, nyebutnya eng 5. Saya mau 5. Apa 5? Padahal yang dimaksud ikan. Cha, 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 cha. Itu bahasa Cina. Cha payung, cha tebu. Ya. Cha teh. Nah, kalau nggak tahu, nah. Gimana? Nah, apa bahasa Cina nggak ceramah-ceramah saya. Nggak selesai 1 jam nih. Kalau bahasa Dayak begitu belajar, begitu keluar intonasinya. Nah, kami kita ngapus kanong, ngapus barak, kita nambah baru amaliku apa? Nah, gampang bahasa Dayak. Begitu ngomong, begitu keluar intonasinya. Enggak sulit kalau bahasa Dayak. Tapi kalau bahasa Cina, lama belajarnya sulit. Apalagi saya ada background Jawa. Ya. Lanjut, selesai sifat-sifat tercela. Dosa maksiat membawa dosa. Ya. Dosa ini identik dengan perbuatan manusia. Manusia itu kenapa berbuat dosa? Karena dibuat makhluk yang mengajak berbuat dosa, yaitu setan. Bahkan seandainya manusia ini seluruhnya baik, nggak ada yang berbuat dosa, Allah tetap akan bikin dosa. Kenapa? Allah suka dengan orang yang punya dosa dan bertobat kepada Allah. Suka. Wa qal istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Orang yang beristighfar itu dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin merasakan hangatnya pelukan Allah, maka banyak-banyak istighfar. Istighfar itu selesai menghapuskan dosa, akan keluar hasilnya. Apa? Mendatangkan rezeki. Apa? Mendatangkan anak yang nggak punya anak. Yang lama nggak punya anak, bantai istighfar, nggak usah banyak-banyak, 10.000 sehari semalam. Diberi oleh anak oleh Allah. Malam 5.000, siang 5.000 baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia nggak masak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia aku nak kerja deh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum punya anak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 10.000. Insyaallah punya anak. Istighfar itu kunci segala-galanya. Maka banyaklah istighfar melemahkan dosa dan maksiat. Yang berikutnya yang keempat, hubbud dunya. Dunia semakin akhir zaman semakin memukau.
Tahun 90 saya pertama kali nginjakkan kaki ke Kalimantan Barat ini, jalannya kecil jelek. Dari Pontianak sampai ke Sambas. Sekarang jalannya lebar, bagus, mulus. Saking mulusnya masih banyak lubang-lubang. Dunia semakin memukau. Dulu rumah orang itu panda. Banyak rumah panda di kampung-kampung. Apa itu panda? Panda. Pan, papan, dindingnya. Daun atapnya. Rumah panda, dinding papan, atap. Dulu banyak. Sekarang sudah gedong magrong-magrong, pinggir rembong. Lampune mencorong. Bojone ayu moblong-moblong. Tandurane lombok terong. Sapa sing metik udele bodong. Yang tahu bahasa Jawa. Ada nggak yang Jawa sini? Ada nggak? Ini orang Jawa. Oh iya, ini enak Jawa yang guyang-guyu. Iya. Bapak saya Jawa, mama Bugis. Tapi lama dibesarkan mama saya di Maluku. Jadi kalau saya telepon keluarga saya di Maluku pakai bahasa Maluku. Tahu bahasa Maluku? Itu bahasa Malumu. Maluku itu lawan katanya Malumu. Kita lanjutkan. Sampai lupa saya apa nak dilanjutkan. Hubbud dunya. Coba angkat tangan semuanya. Dunia itu apa? Sedikit, sama-sama. Sedikit, sebentar, semu, palsu, tipu-tipu. Ulangi, dunia itu sedikit, sebentar, semu, palsu, tipu-tipu. Sama-sama nyaring-nyaring. Dunia itu sedikit, sebentar, semu, palsu, tipu-tipu. Itu cerita Quran, bukan saya ngarang-ngarang. Cuma saya ringkat supaya gampang memahami dunia. Mata'un qalil. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Surat Al-Imran ayat 196 kalau misalnya. 97 97 dua ayat. Al-Imran 196 97. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terpukau dengan orang-orang kafir di negeri-negeri, di kota-kota yang rumahnya megah-megah, gedungnya mewah-mewah, bangunannya luar biasa, hartanya berlimpah. Jangan terpukau, kata Allah. Mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam, kemudian mereka digiring ke dalam jahanam. Wa bisal mihad, seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillah. Jadi jangan sampai terpukau dengan dunia. Memang memukau terus. Melihat rumah orang, pingin gak punya rumah gitu. Melihat kendaraan orang, pingin punya kendaraan kayak gitu. Melihat pakaian orang, pingin punya pakaian begitu. Melihat motor orang, pingin punya motor gitu. Melihat bini orang, tawa kalau mewakili, Masya Allah. Memukau. Allah nyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 196. Dunia ini memukau. Maka konsep Nabi apa? Unzur ila man huwa asfala minkum wala tandur man huwa fawqakum. Kamu kalau lihat dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kau sudah punya rumah, masih banyak orang belum punya. Kau sudah punya motor, banyak orang yang belum punya. Kau sudah punya mobil, banyak orang yang belum punya. Lihat ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Begitu juga bini. Oh, ke sini. Tadi mewakili. Lihat ke bawah. Tapi masalah amal soleh, ibadah, undur ilaman huwa fauqakum. Kalau masalah amal soleh, lihat ke atas. Wala tandur ilaman asfala minkum. Jangan kau lihat ke bawah, kebalik. Ada orang lebih soleh, lebih taat, lebih bagus agamanya, lebih bagus ilmunya, lebih bagus hafalannya. Lihat itu, ikuti dia. Jangan
Tak apalah, saya hafal surat-surat pendek udah lumayan. Dari kul ke kul, kul ke kul. Ada yang kul pun tak hafal, aku hafal. Itu melihat ke bawah tak boleh. Nanti sholatnya hanya kul terus. Malaikat bingung nyaratnya kemarin kul, hari dulu kul, hari ini kul, kata malaikat. Apa kata malaikat? Besok aku tak datang pasti. Tuh. Jadi ini. Jadi dunia ini kalau semakin kita pandang yang ke atas, semakin kita terbebankan. Dunia ini membebankan. Maka pandang ke bawah. Sedikit, saya ulangi, sedikit, qalilan sebentar, tak lama dunia ini, tak lama amru ummati baina sitina wa sab'ina sana, umur umatku hanya 60 sampai 70 saja. Sedikit, sebentar, tak lama. Ya. Biarpun kaya, tetap sedikit. Saya menjelang Ramadan ngisi tarhib di kantor perhutanan. Apa ya? Pelestarian hutan. Yang samping kantor gubernur itu. Saya ngisi di situ. Tarhib Ramadan. Ya Allah Bang Mi, kambing, sate, rendang, ikan goreng, kalau nggak salah 5 macam, ada udang macam-macam. Saya suruh duluan, naik semua lauknya. Melihat pejabat kepalanya, ya Allah Bang Mi makan ya Allah, nasi dikit, lauk dikit, ya Allah. Ini jabatan tinggi, penghasilan banyak, makannya rugi. Yang paling banyak kita nikmati itu makan. Memang dunia itu begitu. Ada orang yang diberi banyak harta, tak diberi makan banyak. Banyak orang yang gak diberi harta, makannya kalah gunung Paneram. Mengunggurnya makannya itu. Makannya. Itu orang gak diberi, ciri-ciri orang gak diberi banyak harta itu makannya banyak. Saya sudah sering makan ke Pak Tarmisya berapa kali kita? Di pendoponya, di rumahnya, pernah tahu melihat? Ya Allah, makannya, duitnya banyak, bermiliar-miliar, jabatannya tinggi, makannya bagus kita. Saya ditanya sama Bang Alim, Ustaz Alban, resepnya apa makan ini? Saya setiap melihat makanan, nikmat, sehat, manfaat, syukuri. Jangan kolesterol, darah tinggi, gula darah. Ini merusak, nggak bisa menikmati makanan. Begitu makanan, kolesterol. Begitu makanan, gula darah. Begitu makanan, asam urat. Saya nggak ada asam urat, yang ada ngurat ya, apa-apa. Ada. Saya sering cek enggak ada. Kenapa? Positive thinking. Ngelihat makanan nikmat, sehat, manfaat, syukuri. Yang penting pesan Allah dipakai. Kulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Ya, gitu. Jangan berlebihan. Jadi dunia itu sedikit sebentar. Semu itu apa? Yang melihat lebih enak daripada yang dilihat. Dimanapun dunia itu gitu, yang melihat lebih enak daripada yang dilihat. Nyaman, Pak Afgan mobilnya bagus, cantik. Yang melihat, Expander, cantik mobilnya. Tanya beliau, udah nanya belum? Gimana Pak Afgan punya Expander baru, nyaman nggak? Belum lunas kreditnya 6 juta per bulan. Nah tuh. Ternyata belum lunas, mikirkan bayar kredit. Ternyata yang lihat lebih enak daripada yang dilihat. Maka sering-sering lihat kebesaran Allah. Fasiru fil ardi fanzuru. Bukan hanya fasiru fil ardi kata Allah, bukan kamu disuruh berjalan di muka bumi, tapi fanzuru, lihatlah. Lihat. Banyak nikmat Allah, ternyata melihat itu lebih nikmat daripada yang dilihat.
Betul enggak? Tanyakan burung cendrawasih yang kita lihat, tanyakan ke burung itu. Enggak merasa apa-apa, tapi yang dilihat, cantiknya burung ini. Pohon-pohon yang indah, enggak merasa dia indah, dia yang melihat merasa indah. Itu dunia semu. Saya pernah memuji emak-emak, alhamdulillah Bu, rumahnya bagus, besar, 2 lantai. Beberapa tahun kemudian ketemu lagi ibu itu. Alhamdulillah Bu, rumahnya masih bagus. Iya Pak Ustadz, rumah masih bagus. Lakiku sudah mati, anakku tidak ada di rumah, dua-duanya. Saya sendirian di rumah, nyapu dari pagi sampai jam 9 baru leka. Dari jam pagi, habis subuh nyapu sampai jam 9 baru leka. Belum masak, belum ini. Hanya nyapu rumah, bersihkan rumah. Tuh, yang melihat lebih nyaman daripada yang dilihat. Nyaman, punya mobil Alphard, Alphard. Begitu dipuji, ya Allah, beban. Kita nggak punya Alphard nggak apa-apa, ada Alphard yang hebat yang diberikan oleh Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dunia semu. Yang keempat, dunia ini adalah palsu. Bahkan ijazah pun ada yang palsu. Bukan main-main yang punya ijazah palsu ini. Yang bilang kan ijazah palsu masuk penjara. Buktikan tak bisa. Asli nggak ijazahnya? Nggak bisa. Tapi dituduh ijazah palsu, masuk penjara. Maka saya tak berani ngomong di sini. Siapa yang punya ijazah palsu? Coba sama-sama. Ada ijazah? Jawabnya palsu. Coba semuanya palsu. Ada ijazah? Nyaring dikit. Ada ijazah? Ada tanda tangan? Ada uang? Ada polisi? Ada tentara? Ada rambut? Ada alis? Ada bulu mata? Ada gigi? Yang nyaring itu yang pengalaman. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Jangan hanya obsesi dunia, kata Allah. Penuh dengan kepalsuan. Ada ibu-ibu sapuji, Bu, cantik bener hari ini. Iya Pak Ustadz, nyambut undangan Pak Ustadz. Kawan nih, maka saya pergi ke salon, tadi setengah jam Pak Ustadz baru selesai nih katanya. Tapi Bu ada yang kurang, namanya apa? Bulu matanya jatuh sebelah tak tahu. Ada kenyambut tamu undangan bulu mata jatuh sebelah dan tak tahu. Karena udah tua. Udah tua masih bersolek pakai bulu mata, tanggal tak terasa. Tak usahlah ikut palsu-palsu. Ya. Sekarang katanya ada alis ditanam. Apalagi ditanam. Naudzubillah. Palsu. Yang terakhir, tipu-tipu. Bukan saya saja kena pengalaman tipu, Bang Mi pun pernah kena tipu, siapa pun kena tipu, beliau pun kena tipu. Beliau ini pergi umroh, kehilangan duit, bininya habis duitnya, kena tipu. Hati-hati, tipu-tipu. Jadi dunia ini banyak tipu-tipu. Ya. Apalagi jual obat-obat itu hati-hati, banyak tipu-tipu. Saya disarankan beli online, belilah online. Datang barang tak sesuai, tipu-tipu. Itu pun tak nyerah, beli online lagi, ketipu lagi. Ya Allah ya Rabbi, dunia ini tipu-tipu, hati-hati. Apa? Hati-hati tipu-tipu. Di Mempawah baru-baru ini ribut. Seorang emak-emak share-share di YouTube gimana cara ngolahnya emak-emak ini, menariklah orang dari Jawa sana. Akhirnya orang Jawa ini balaslah sampai jatuh cinta dengan emak-emak ini. Emak-emak ini usianya hampir 60 tahun, matanya pun tak kelihatan, diapakan gambarnya sehingga kelihatan cantik. Kakinya lumpuh sebelah. Karena saking sukanya laki ini, ngirim duit. Kirim duit.
Sampai akhirnya datang ke mempawah laki ini. Nak jumpa, terkejut. Wah! Nenek-nenek tua, matanya rabun, tak kelihatan orang, kakinya dunia tipu-tipu. Belum tentu yang di medsos itu putih halus, saking halusnya lalat pun terpleset. Belum tentu. Tipu-tipu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang selanjutnya, judul awal. Ittiba'us syahwat, yang merusak tauhid itu adalah syahwat. Juyyina linnasi hubus syahwat. Memang manusia itu dihiasi untuk cinta syahwat. Juyyina linnas, nas sifatnya umum. Semua manusia cinta dengan syahwat. Syahwat itu apa? Hal-hal yang menarik. Apa saja yang menarik? Itu syahwat. Sudah punya HP, ada HP yang menarik, pingin juga, syahwat. Puasa ini apa yang sampaikan Bang Mi tadi benar, kendalikan syahwat. Jangan nurunkan syahwat, rusak puasa kita. Nggak apa-apa, biar lari-lari di sini. Kalau perlu dia yang ceramah. Contoh, kalau bukaan minumannya jangan selera, diatur. Jangan hari ini semuanya kinco hari ini, air tahu hari ini, air tebu hari ini, air kelapa hari ini, air cendol hari ini, es teh hari ini. 6 minuman. Macam mana nak minumnya? Habis minum 6-6-nya mencret. Karena nggak kuat lambungnya. Belum kuenya, ada bakwan, ada korket, ada jorong, ada ke jorong sini? Jorong-jorong ada ke? Ada apa? Macam-macam. Diatur. Kalau hari ini kita beli bingke, adalah bingke jak 1. Besok ganti bakwan, lusa ganti ya kameramen. Besok lagi ganti. Minuman juga gitu, diatur. Kalau hari naik tahu, besok air kinco, lusa. Jangan nurutkan syahwat. Jangan nurutkan syahwat. Syahwat inilah yang merusak puasa kita. Inilah perusak tauhid. Ada 5. Materi yang kedua, baru materi 1 nih, 3 materi saya. Luruskan akidah, akidah yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang tulus. Diterangkan semua kita ada nih. Kembang bibir saya. Jam berapa nih? 10? Baru 1 materi, berarti harus ngundang lagi 2 materi belum. Tapi alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Masalah ibadah dan akhlak nanti bisalah diperbaiki sendiri. Saya memperbaiki akidah aja hari ini. Mudah-mudahan akidah kita lurus, akidah kita terjaga dengan baik sehingga kita sampai akhir hayat kita membawa akidah yang lurus sehingga kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah kelewatan. Tutup enggak? Ada dialog. Nah, ini.